Halo Sobat Subscriber, hari ini kita akan melakukan podcast atau vlog dengan relawan Basnas Kabupaten Tuban dan juga pendamping ODGJ Kecamatan Soko dari Dinsos Tuban. Kalau ada teman-teman atau kerabat atau tetangga panjenengan ya yang mengalami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, apa saja yang harus Anda lakukan untuk mendaftarkan ke Rumah Sakit Jiwa Menur? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bayan Channel. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka dalam vlog kali ini atau podcast kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini perkenankan saya memperkenalkan teman-teman saya ya yang giat di media sosial juga dan juga di aksi sosial. Yang pertama Mas Aan Haris, ini pendamping ODGJ Kecamatan Soko ya. Kemudian ada Mas Saipul, ini relawan dari Basnas Tuban Mas ya. Oke, untuk yang akan kita bahas pada pagi hari ini yakni cara penanganan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian bantuan dari Basnas ini diperuntukkan untuk siapa dan untuk hal apa saja. Kita langsung tanyakan ke narasumber. Yang pertama ke Mas Aan Haris dulu ya. Monggo diperkenalkan diri Mas. Terus siapa tuh ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya haturkan terima kasih pada Pak Bayan Arif karena telah mengajak saya ya podcast di video ini, dan semoga apa yang nanti saya suarakan bisa terdengar kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya. Ya. Di sini nama saya Ahmad Aan Haris Munandar dan menjabat sebagai pendamping ODGJ Kecamatan Soko. Nah, ini adalah dalam naungan Dinsos Tuban yang ditaruh di kecamatan untuk menangani ODGJ yang ada di kecamatan tersebut. Gitu, Pak. Sebelumnya Mas Aan, saya dulu pernah menangani ODGJ khususnya di Desa Nguruan Mas ya. Pengalaman saya bersama Pak Warifai dulu, Pak Kadus. Ini dulu sebelum ada pendamping Mas ya. Ini tugasnya kalau nggak salah ada TKSK atau TS apa Mas namanya? TKSK, Pak. TKSK ya. Iya. Ini dari provinsi kalau nggak salah dulu Mas Amin ya. Iya, Pak Amin. Dulu ada orang Ngurwannya dipasung Mas, inisialnya M ya, dipasung karena meresahkan masyarakat. TKSK saya panggil untuk melaporkan ke zaman dulu masih bisa ke Lawang Mas. Kabarnya sekarang kan di Menur ya. Di Menur, Pak. Di Menur. Mungkin sobat-sobat subscriber Mas ya mau ingin tahu, mungkin ada tetangganya atau apa namanya ini kerabatnya yang mengalami ODGJ, cara penangannya gimana atau melapornya gimana Mas, ini mungkin bisa dijelaskan Mas Aan. Iya. Pertama-tama ODGJ itu sama-sama manusia, harus bagaimanapun harus bisa dimanusiakan. Walaupun mereka mempunyai gangguan kejiwaan, tapi mereka tetap manusia, tetap punya hak yang sama di warga negara Indonesia ini.
Nah, kalau sahabat-sahabat subscriber menemui orang ODGJ di desanya, pertama itu konfirmasi ke pihak keluarga bagaimana kondisi si ODGJ ini. Kalau memang kok keluarganya itu sudah pernah mengobatkan atau mau mengobatkan nggak punya biaya, itu bisa konsultasi dari pihak keluarga dulu. Kalau pihak keluarga menghendaki gimana, itu baru lapor pihak desa. Nah, di pihak desa ini biasanya juga langsung melapor ke pendamping ODGJ. Itu cara persyaratannya, bagaimana cara merujuknya, suratnya apa saja, itu biasanya yang memberitahu pendamping ODGJ-nya. Dan yang membuat surat berkas-berkas itu pihak desa. Terus pihak desa membuatkan surat, terus diarahkan ke Dinsos Tuban, Pak. Biasanya menunggu beberapa hari, baru ada panggilan dari Tuban, ada penjemputan. Nah, ini ada tanda kutip, Pak. Kalau semisal ODGJ itu kondisinya lagi ngamuk, nah, pihak desa itu bisa minta bantuan, Pak, pihak keamanan desa, bisa Babinsa, bisa Babin Kaptimas, juga pihak kesehatan, Pak, untuk menangani ODGJ yang kalau diberangkatkan ngamuk atau tidak bisa diberangkatkan secara baik-baik gitu, Pak. Iya, iya. Itu minta penanganan Babinsa, penanganan Babin Kaptimas, juga pihak puskesmas kejiwaan. Seperti yang saya pernah tangani di Desa Nguruan kan gitu, Pak, ya. Iya. Kondisinya darurat, kalau diajak baik-baik nggak bisa. Akhirnya Pak Ripai pas itu, Pak, ya, pas itu yang ngurusi Pak Ripai menghubungi Babinsa dan Babin Kaptimas. Akhirnya dengan prosedur dari pihak keamanan itu bisa ditangani, akhirnya diberangkatkan gitu, Pak. Jadi antara stakeholder itu ada kesinambungan, Pak. Ini ada cerita lucu, Mas. Dulu ya Mr. M tadi ya. Iya. Sekitar tahun 2000 berapa itu, 16 atau 17. Ini kan ini setelah lepas pasung, Mas. Dalam artian dulu kan pasung itu kan karena meresahkan masyarakat, akhirnya masyarakat setuju dipasung. Kemudian dari kabupaten menghendaki Kabupaten Tuban no pasung, tidak ada pasung gitu ya, bebas pasung ya. Ini lucu, sama Babinsa saat itu atau Babin Kaptimas ya, saya disuruh membelikan borgol karena kan mau besoknya mau dibawa ke Lawang kalau nggak salah. Nah, borgol itu saya beli di Bojonegoro, kemudian ya karena iseng-iseng kita coba di pergelangan tangan. Ternyata macet, Mas. Kunci borgolnya ini patah. Jadi yang kebetulan yang tak borgol tangan saya sendiri, tapi yang borgol teman saya yang kesra, Pak Sokan itu ya. Ini saya panik, Mas, dibawa ke Pak Haji Ismail, disuwuk sampai nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya kita bawa ke Polsek untuk minta kunci cadangan karena borgol kan kuncinya sama semua. Sampai itu ceritanya. Gara-gara satu orang gila, kita semua ikut gila. Ini betul pengalaman real itu dulu ya. Saya padahal waktu itu ada ngisi seminar pertanian di Balai Desa Sumur Cindi sampai telat gara-gara itu. Kemudian masaan untuk ODGJ karena mungkin dari keluarga yang tidak mampu masaan ya, mungkin dari Dinsos apakah ada bantuan semacam bansos tiap bulan atau gimana? Yang setahu saya kan selama ini di Nguruan ada inisial L ya yang mendapatkan bantuan dari Basnas ya. Mungkin Mas Saiful nanti bisa menjelaskan. Kalau dari Dinsos sendiri, Mas, mungkin ada, Mas? Ada, Pak. Bantuan khusus itu kan kalau dinamai orang disabilitas, Pak, disabilitas dan bisa disebut ODGJ. Itu ada bantuan bansosnya sendiri, Pak. Nah, biasanya itu dalam pengajuan bansos itu juga sama seperti pengajuan bansos lainnya, Pak. Itu juga menyetor data diri, terus data dari pernyataan dari desa, terus diajukan ke Dinsos. Nah, itu kalau sudah masuk di Dinsos itu biasanya melalui penyortiran, Pak.
orang ini apakah benar ODGJ, apakah orang ini sudah menerima bantuan selain bantuan yang nanti akan dicairkan atau belum gitu Pak. Istilahnya disortir gitu Pak. Kalau itu sudah melengkapi kriteria, akhirnya bisa diajukan Pak. Termasuk sorter itu mungkin yang ganda dengan bantuan BPNT, PKH itu Mas ya? Iya Pak. Kalau dulu itu informasinya bantuan disabilitas itu disendirikan Pak. Artinya itu walaupun sudah dapat PKH, BPNT dan sebagainya, tetap bisa mendapat bantuan disabilitas. Orang yang berkebutuhan khusus itu Pak. Tapi kemarin itu saya dikasih tahu sama ya teman pendamping itu katanya ada perubahan Pak. Itu tetap ada penyortiran terhadap bantuan sosial itu. Kalau datanya ganda di PKH atau di BNT itu juga bisa dicabut Pak katanya Pak. Tergantung kebijakan pemerintah yang sekarang itu Pak. Oke Mas Aan, ini saya dapat kabar atau info Mas Aan ya. Jadi pendamping ODGJ yang ada di Tuban ya, ini kabarnya ini satu-satunya yang ada di kabupaten kota se-Jawa Timur atau se-Indonesia Mas Aan. Apakah benar Mas? Benar Pak itu Pak. Sebenarnya kan pendamping ODGJ ini program kerja Pak. Program kerja dari Dinas Sosial sendiri di bidang rehab sos. Nah itu mengusulkan terbentuknya pendamping ODGJ karena ingin ada pegawai dari Dinsos khusus menangani ODGJ gitu Pak. Memang ada Pak, dari Dinas Provinsi Jawa Timur ada petugas yang diturunkan di kecamatan namanya TKSK Pak. TKSK tadi ya. Tapi kan si TKSK itu mengurusi dalam semua hal Pak, tidak hanya ODGJ saja. Nah akhirnya Dinsos Tuban itu punya pikiran membentuk yang khusus menangani ODGJ itu Pak. Akhirnya terbentuklah kami pendamping ODGJ ini. Ya ini baru 2 tahunan Pak, 2 tahunan terbentuk ini. Jadi itu teman-teman ya, jadi yang perlu diketahui bahwa pendamping ODGJ di Kabupaten Tuban yang di bawah naungan Dinsos ini patut kita apresiasi ya, dan juga semoga menjadi pionir atau pelopor pendamping ODGJ di kabupaten-kabupaten yang lain ya. Karena tugas TKSK yang setahu saya ini juga berat ya, karena harus menangani bansos, data kemiskinan dan lain sebagainya. Ada teman saya yang kerja di TKSK ini ya ngeluh ya, jadi semua pekerjaan pendataan kemiskinan, basis data terpadu kemiskinan SIG-NG dan lain sebagainya itu termasuk bantuan bansos beras dan lain sebagainya pada saat corona kemarin ini sangat ruwet sekali ya. Makanya dipisah antara pendamping ODGJ dengan TKSK yang dari provinsi ini. Terima kasih Mas Aan, mungkin ada hal lain, mungkin saran bagi keluarga yang punya ODGJ tapi mungkin malu untuk dirujuk ke menur ya, atau nggak mau dirujuk ke menur, sarannya gimana Mas untuk keluarga yang mokong seperti itu? Baiklah, untuk teman-teman yang sekiranya kalau di desanya atau keluarganya ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan, jangan dibiarkan, kasihan. Soalnya kalau tidak diobatkan atau tidak ditangani secara baik itu ya gitu-gitu aja Pak, nggak ada perubahan. Nah, itu kan sama-sama manusia. Kita juga melatih empati kita Pak. Iya. Empati kita terhadap sesama manusia. Kalau ada sekiranya kita menemui ODGJ atau ada keluarga ODGJ, bagaimana caranya itu mendapat penanganan yang baik sesuai kebutuhan dari keluarganya, atau itu diobatkan saja di puskesmas atau ingin dirujuk di menur atau diajukan bantuan, itu tergantung keinginan keluarga, kebutuhannya itu apa. Karena kan kasihan kalau dibiarkan lontang-lantung jalan-jalan di jalan raya, itu kan juga kasihan Pak, nggak ada yang itu ada penanganan gitu ya, ada penanganan nggak gitu, ada perhatian dari pemerintah desa atau apa, seolah-olah kita membiarkan Mas ya, padahal kita sudah menawari gitu loh ya. Cuma kan
kita tanpa persetujuan keluarga juga nggak mungkin Mas ya, ibaratnya gitu. Iya. Jadi harus ada, seperti contoh kita buat video dengan orang gila, misalnya kita apa ya, misalnya hanya pura-pura empati Mas ya, kita ganti kaos, kita mandikan, kita itu kan banyak sekarang ya video-video itu ya. Ya, itu kan tanpa ada kelanjutan, artinya tanpa ada laporan ke Dinsos atau ke pihak-pihak terkait kan juga percuma Mas ya. Ya. Tapi setahu saya yang di YouTube itu bagus Mas, ada Mbak siapa, Lydia Pratiwi Novianti itu ya, sama Sinaurep itu mungkin bagus ya. Jadi ada edukasi di mana ada ODGJ di situ, mereka datang, cuma ya ada tindak lanjutnya. Jadi mungkin yang bisa ditanyai alamat Mas ya, bisa dilaporkan ke Dinsos atau ke pihak keluarganya. Tapi yang ya ini Mas yang mau saya tanyakan, yang tidak bisa ditanyai ini Mas, langkahnya misalnya kita bertemu di jalan, ini gimana Mas? Nah, kalau dalam istilah pendamping sendiri, ODGJ yang berada di jalan itu T4 Pak, istilahnya itu T4, artinya yang nggak punya keluarga atau belum tahu seluk-beluknya itu gimana. Nah, biasanya itu kalau masuk wilayah Tuban tetap ditangani, biasanya ditaruh di Dinsos, diajak komunikasi, bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, ya bisa dirujuk di Rumah Sakit Jiwa Menur. Kalau kondisinya sudah membaik, sudah bisa diajak bicara, itu baru bisa ditanyai Pak. Biasanya gitu. Tapi untuk surat menyuratnya itu juga berbeda Pak, dari yang berbasis keluarga, yang kayak saya ceritakan tadi, sama yang T4 yang terlantar di jalan-jalan, itu beda Pak. Surat menyuratnya. Jadi panjenengan ini khususnya yang pendampingan yang versi keluarga Mas ya. Jadi ada yang keluarga yang bertanggung jawab itu ya. Ya. Kalau pertama kerja itu yang berbasis keluarga Pak, artinya yang masih punya keluarga. Tapi di akhir-akhir ini juga dikembangkan Pak, yang T4 yang ada di daerah kecamatannya, ada ODGJ itu juga masuk ranahnya Pak. Paling enggak itu ada laporan ke Dinsos, ini mau diapain gitu Pak. Ya. Jadi tidak hanya apa namanya yang berbasis keluarga ya, Dinsos juga menangani yang versi T4 tadi ya, yang terlantar di pinggir-pinggir jalan itu ya. Mungkin Satpol PP Mas ya yang bawa kadang ya. Ya, Satpol PP. Ya di alun-alun atau di mana itu biasanya ditertibkan kemudian dibawa ke Dinsos ya. Iya. Jadi tujuan dibentuknya pendamping ODGJ ini sangat mulia sekali ya Lur ya. Dari Dinsos Kabupaten Tuban, di mana ODGJ itu juga manusia yang harus dimanusiakan istilahnya ya. Jangan sampai ada ODGJ yang dipasung ya, seburuk apapun, atau kecuali kalau sampai membahayakan orang lain mungkin bisa menghubungi perangkat desa atau pemerintah desa, dan juga nanti bisa bekerja sama sinergi dengan Babin Kamtipmas dan Babinsa desa ya. Jadi jangan sampai kita bertindak sendiri ya, harus bersama-sama kita merangkul orang dengan gangguan jiwa ini. Makasih Mas Aan, nanti kita sambung dengan Mas Saipul. Kita rehat dulu sejenak. Oke, kembali lagi di BNR Channel. Kita lanjut bincang-bincang dengan Mas Saipul ya, relawan dari Basnas Kabupaten Tuban. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Bayan Arif yang telah melakukan kegiatan vlog hari ini. Pertama-tama saya akan memperjelaskan, saya itu tidak pendamping ODGJ, itu tidak, tapi hanya sebatas pengantar santunan ODGJ yang ditugaskan dari Basnas Kabupaten Tuban. Ya. Terus untuk santunannya itu dilakukan setiap bulan sekali, Pak. Besarannya berapa Mas untuk santunannya itu? Untuk nominalnya itu tergantung Pak, yang ada yang dari daerah itu ada yang 150 sampai 300, yang dari provinsi itu 400 ke atas. Oh ya, jadi gini Lur ya,
dulu di Desa Nguruan ini ada ODGJ perempuan inisialnya L ya. Jadi pada saat itu bupatinya masih Pak Huda ya, dia menginstruksikan ada bantuan. Waktu itu pendamping ODGJ belum ada, masih TKSK ya. Ada bantuan berupa uang tiap bulan ini disalurkan kepada ODGJ yang ada datanya itu. Dulu Pak Sufaat kalau nggak salah yang menyalurkan tiap bulan ya. Jati ya. Dari Jati itu. Sekarang Mas Saipul ini sebagai relawan Basnas yang menyalurkan tiap bulan ke yang bersangkutan. Mungkin bisa dijelaskan Mas, awal masuk relawan Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban ini berawal dari mana Mas? Oh ya, itu awalnya itu ya saya mengajukan beasiswa untuk melanjutkan kuliah saya. Nah, itu saya melanjutkannya ya seperti pengajuan bantuan seperti lainnya dari desa langsung ke kantor Basnas, lalu di ACC dan disurvei ke tempat atau rumah yang bersangkutan itu Pak. Ya ya. Jadi Mas Saipul ini asli warga Nguruan Lor ya, dari Dusun Tunjungan, RT 9 RW 2. RW 2. Jadi dia kuliah di mana Mas? Uniro. Di Uniro Tuban, mengajukan beasiswa di Basnas Tuban, di ACC, akhirnya selama dia jadi mahasiswa harus jadi relawan Basnas itu Mas ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan Mas, fungsi Basnas atau tugas Basnas dalam untuk apa namanya kemaslahatan umat selama ini apa Mas, selain bansos aksi sosial ini Mas? Banyak Pak, itu RTLH juga, terus apa itu, pokoknya intinya ya seperti di dinas sosial itu sama seperti Basnas. Tapi kalau di Basnas itu untuk relawan itu langsung disuruh survei ke tempat-tempat yang bersangkutan yang mengajukan bantuan tersebut Pak. Oh, jadi langsung ada tindak lanjutnya ya. Jadi nggak hanya lewat laporan foto atau apa, jadi harus timnya sendiri yang datang ke lokasi yang relawan tadi. Jadi ini bagus ya. Terus mungkin ada orang Mas ya yang ingin zakat malnya ini disalurkan lewat Basnas, ini bisa Mas? Bisa. Mungkin caranya bisa dikasih tahu teman-teman mungkin para dermawan yang ingin menyalurkan zakat malnya. Ya, itu untuk caranya ya seperti kalau gajinya sebesar ini kan ada apa itu namanya, potongan itu ya. Iya, persentase zakatnya itu. Nah, itu langsung ke kantor Basnas, nanti ada prosedurnya di sana dijelaskan. Oh ya ya, mungkin 2,5% atau berapa ya dipotong, dijelaskan di sana. Dikumpulkan, diserahkan ke Basnas itu ya. Jadi bagi panjenengan para dermawan, para donatur ya, mungkin punya rezeki lebih bisa menyalurkan bantuannya ke Basnas, insya Allah akan tersalurkan ke orang-orang yang membutuhkan ya. Mas Saipul selain jadi relawan Basnas, mungkin punya aktivitas atau kesibukan lain dari kampus atau pribadi Mas? Pribadi nggak ada Pak, itu kegiatan kuliah kan 4 hari, kalau di Basnas kan 2 hari, jadi untuk kegiatan lainnya sudah nggak bisa. Berarti bisa bagi waktu ya antara kuliah sama yang Basnas ya? Kemudian untuk wilayah cakupan kerjanya Mas, dari jenengan di Soko aja atau? Ya, kalau saya mencakup di Soko, Parengan, dan Singgahan Pak. Yang dulu itu dengan Senori, tapi yang Senori sudah meninggal. Mungkin ada Mas suatu pengalaman atau cerita yang mengena di hati panjenengan selama jadi relawan ini? Itu cerita saya yang lucu yaitu Pak, mengantar santunan pertama kali di Nguruan itu. Nguruan. Itu kan pertama kali kan saya takut tuh Pak. Iya. Nah, saya itu minta bantuan dari Pak Bayan Solkan mengantarkan. Itu saya dikejar tuh Pak, saya takut. Dikejar sama yang perempuan tadi, ODGJ tadi ya. Inisial Mbak L itu. Terus saya dikejar, itu saya lari tuh Pak, takut, terus minta bantuan Pak Solkan itu. Tapi dengan Pak Solkan kok dengan bagusnya langsung nurut gitu loh Pak. Oh iya ya. Soalnya gini Mas. Dulu apa namanya sejak awal kan yang mengasihkan bantuan Pak Sufaatan lewatnya ke Kesra itu ya, Kesra Pak Solkan tadi dikasihkan langsung ke yang bersangkutan. Mungkin sama jenengan kan baru pertama kali
kenal, jadi masih asing lah, dianggap asing. Tapi nggak sama kakaknya, nggak ya sama? Enggak, itu kan kalau uangnya sudah saya foto, uangnya nanti saya kasihkan ke kakaknya. Takutnya kan kalau dibawa balut nanti disobek-sobek tuh, Pak. Oh iya ya. Orangnya Jadi gangguan gitu. karena bantuannya berupa uang lor ya, jadi harus diberikan ke yang sehat ya. Mas Saiful, mungkin pengalaman yang lain yang mengharukan atau gimana selama jadi relawan ada, Mas? Mungkin nggak ada, Pak, kalau sekarang ini. Yang mengharukan bagaimana, Pak? Yang menyedihkan lah istilahnya, mungkin suasananya orangnya memang benar-benar nggak mampu, tapi ya nggak dapat bantuan dari itu yang dulu dari yang lain gitu. Ya, itu dulu di Parengan, Pak. Orangnya sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa berdiri, dan baunya itu sudah nggak enak sekali, Pak. Kasihan melihatnya, Pak. Saya setiap masuk itu mabuk, mencium baunya itu loh, Pak. Masya Allah. Jadi dari luar itu sudah, dari keluarga nggak ada yang itu ya, nggak ada yang ngopeni istilahnya ya. Iya. Itu tapi sekarang sudah meninggal, Pak, orangnya. Sudah meninggal. Sudah tua. Jadi empati kita akan teruji lur ya, kalau misal ada tetangga kita atau keluarga kita ini yang tidak terurus ya. Karena bagaimanapun mereka ini manusia ya, yang harus kita manusiakan gitu loh. Jadi nggak jauh beda dengan ODGJ tadi yang perlu perhatian ekstra sama orang yang sehat ya. Jadi jangan kita jauhi, tapi kita rangkul. Kalau kita setiap hari merawat, mungkin juga ada peningkatan lagi. Seperti Mas Aan tadi bilang, kalau tidak ada penanganan atau pengobatan, ya minimal harus dari puskesmas atau dari Beda Desa. Ini juga malah akan parah, Mas Aan ya. Jadi saran saya atau mungkin bisa jenengan terapkan, mungkin di sekitar panjenengan ada ODGJ atau orang yang membutuhkan, segera lapor ke pihak-pihak terkait. Misal paling dekat kan RT, paling rendah, kemudian nanti atau bisa dilaporkan ke Pemdes. Nanti Pemdes akan bekerja sama dengan mungkin pendamping ODGJ atau dari pihak Basnas dan juga pihak-pihak yang lain. Pasti keluh kesah panjenengan akan disampaikan. Jangan tiap kali kita resah, Mas ya, karena mungkin tetangganya nggak dapat bantuan atau apa, langsung dipoto dimasukkan medsos, Mas. Ini yang jadi bumerang nanti ya. Belum tanya ke dinas terkait atau Pemdes setempat, moro-moro difoto, ini yang repot. Karena kadang orang gini, Mas, dapat bantuan tapi ngakunya nggak dapat, ini yang repot ya. Banyak yang gitu, Pak. Ya. Akhirnya difoto, rumahnya reot, padahal waktu itu ada kisah, Mas ya. Rumahnya mau dibangun oleh desa melalui program RTLH, ya rumah tidak layak huni ini direhab, sama anaknya nggak boleh, karena kalau nanti dibangun takutnya bantuannya hilang. Lah ini kan salah persepsi, harusnya kan rumah itu dibangun karena biar apa, biar layak huni, ada kamar mandinya, ada WC-nya itu loh, tujuannya desa kan itu. Kalau urusan bantuan itu kan urusannya kan nanti banyak macamnya ya, mungkin dari material rumahnya, dari harta benda yang dimiliki kan itu masuk semua. Nggak hanya rumah jelek itu pasti orangnya nggak mampu, itu belum tentu sekarang. Karena orang desa itu rumah tembok itu jarang ya. Maksudnya kalau nggak yang anak-anak muda yang sekarang loh, kalau orang dulu itu rumah tembok, rumah kayu ini malah kebanggaan tersendiri. Kadang sawahnya hektar-hektaran, cuma rumahnya tembok, ada yang moto, padahal tuh orangnya kaya itulah. Kadang pendamping apa PKH ini sering dibodohi, Mas. Iya. Punya sawah berapa ribu meter persegi, mengaku nggak punya. Nah, ini kan juga suatu pembodohan ya. Kadang punya sapi juga itu katanya ya milik orang. Rumatan itu ya. Iya, padahal banyak itu. Makanya sebaiknya pendamping-pendamping seperti PKH dan lain sebagainya ini selalu koordinasi lah sama perangkat desa atau Pemdes. Jadi tahu, oh si A ini memang benar layak, si B ini tidak layak, kan harus ada sortir lah, berimbang. Jangan orang ini kelihatannya mampu dari rumahnya, padahal dia nggak punya penghasilan atau nggak punya garapan, ini kan juga susah juga gitu loh.
Jadi itu ya bincang-bincang kita dengan Mas Saiful, Mas Aan. Mungkin Mas Aan ada yang perlu ditambahkan, Mas? Monggo. Sebelum kita closing atau penutupan ya, Mas Aan mungkin saran-sarannya atau selama ini pengalamannya sebagai pendamping ODGJ wilayah Soko bisa disampaikan ke pemirsa YouTuber subscriber. Pertama itu jangan takut kalau ada ODGJ di desa atau warganya yang ada ODGJ, tapi harus segera lapor ke pihak-pihak terkait. Untuk keberlangsungan si ODGJ itu sendiri melalui pihak-pihak yang bisa membantu, mungkin dari pihak puskesmas atau pihak desa itu bisa. Nah, saya berharap di channelnya Pak Bayan Arif ini apa yang tadi saya suarakan itu bisa terdengar kepada sahabat-sahabat subscriber semua untuk menambah istilahnya referensi lah kalau ketika menemui ODGJ di desanya. Nah, ODGJ itu punya hak, warga negara Indonesia punya hak yang sama sebagai manusia, paling nggak harus bisa dimanusiakan. Nah, kalau kita menangani ODGJ itu rasa empati kita bisa terbentuk dari situ, karena kita menangani orang yang jauh lebih di bawah kita, akhirnya kita memunculkan rasa syukur gitu, rasa syukur terhadap diri sendiri, akhirnya empatinya terbentuk. Nah, seperti itu Pak mungkin. Iya, makasih Mas ya. Mungkin Mas Saiful dari pengalaman selama ini jadi relawan ada yang disampaikan ke teman-teman yang lebih muda lagi atau adik-adik juniornya yang masih kuliah, karena sebentar lagi Mas Saiful juga akan lulus ya karena sudah semester akhir. Monggo Mas. Oke, terima kasih Pak ya. Itu saran untuk teman-teman yang itu pengen kuliah tapi takut untuk nggak bisa bayar atau karena kurang biaya Pak ya, itu bisa saja banyak ya. Saya sekalian promosi di Uniro Pak ya. Iya, monggo ya, itu banyak bantuan untuk kita bisa masuk kuliah. Ada KIP, ada Pertamina Foundation, juga ada bantuan Basnas di kampus itu dan banyak lainnya. Salah satunya itu Pak Basnas. Tapi ya itu persyaratannya harus memenuhi persyaratan, dan untuk lain-lainnya juga seperti mungkin bantuan lainnya seperti yang diajukan di Basnas mungkin seperti itu, yang kurang mampu dan lainnya. Tapi alhamdulillah saya di Basnas ini sangat bersyukur Pak, saya bisa melanjutkan kuliah sampai akhir semester ini, yang sekarang saya menduduki semester 8, mau semester 8 yang segera skripsi. Dan minta doanya agar skripsi saya diperlancar, dipermudah, dan lulus tepat waktu. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke ya, saya garis bawahi. Jadi ODGJ tadi sama yang disampaikan Mas Aan, ODGJ juga manusia yang harus kita manusiakan ya. Jangan sampai ada ODGJ di jalan disorai atau ditotno, zaman dulu kan sering gitu ya, dikeploi atau ditotoi. Nah, kita harus empati, harus dilaporkan, harus dirawat, harus dapat penanganan yang bagus di rumah sakit jiwa menur atau yang lain ya, harus dapat pengobatan yang rutin dan juga makanan yang bergizi agar kesehatannya juga terjamin ya. Kemudian dari Mas Saiful, mungkin teman-teman yang adik-adik mahasiswa ya yang mungkin kesulitan biaya karena nggak punya KIP, kartu Indonesia Pintar, atau nggak punya biaya, bisa mengajukan ke Basnas ya, beasiswa. Mungkin prosesnya bisa lewat desa dulu, nanti akan dibuatkan SKTM atau semacamnya, pasti desa akan membuatkan ya, karena ini untuk kepentingan warganya pasti dibuatkan. Jadi itu yang bisa saya garis bawahi Mas ya, dalam vlog kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dari saya. Apabila dalam vlog kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya bersama tim
Mas Aan dan Mas Saiful mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.